Ya, puji Tuhan, hari ini saya ada bersama-sama di tengah-tengah saudara ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Ya, saudaraku, sungguh virus corona ini membuat kita berjauhan. Ya, virus ini menutup mimbar-mimbar pada waktu yang lalu. Tapi saat ini juga masih banyak gereja-gereja yang belum dibuka untuk beribadah bersama-sama. Nah, saudaraku yang kekasih, kita percaya saat ini dan kita tahu firman Tuhan jauh sebelumnya. Seringkali dulu kita mendengar firman Tuhan ini dikatakan lalang dan gandum akan dipisahkan, ya. Jadi saudaraku, ini ada satu juga rencana Tuhan di mana Tuhan sedang memperbaiki, memulihkan keadaan gereja-gereja Tuhan, memulihkan keadaan hamba-hamba Tuhan, supaya kita semua nantinya akan menerima, memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan, ya. Nah, ini waktunya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita untuk melihat siapa yang lalang dan siapa yang gandum. Saudaraku yang kekasih, tadi terakhir kita sudah naikkan pujian, ku naikkan syukurku kepada Tuhan. Ini juga yang menjadi tema kita hari ini. Kita buka, saudara, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-40. Mazmur 40. Sudah apa namanya, jelas ya suara saya walaupun pakai masker nih, jelas ya. Mazmur pasal 40 nanti ayatnya sebenarnya nggak banyak, jadi kita baca aja. Kalau bisa satu orang, mari kita baca satu ayat dari mulai Bapak Palino, Bapak Gembala, Tio, Bapak Felki, ya. Nanti terus Bapak Aldi, terus Bu Lili, dan sampai diakhiri dengan Helen, ya. Siapa namanya? Ya, nanti terakhirnya saya yang baca semuanya, ya. Saudara, mulai dari Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan Pak Lino baca 1 sampai 2 karena satunya. Mazmur 40 ayat 1 sampai 2 demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Dia mengangkat aku dari lubang kebinasaan dan lumpur, yang menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkah. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah. Kita banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Ayat kelima, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau beritakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allah, Taurat-Mu ada dalam mulutku. Aku mengabarkan keadilan dalam kebenaran besar, bahkan tidak gelap. Tahan bibirku, Engkau juga yang baru ya Tuhan. Nah, saya akhir ya. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaat yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku, sampai tidak terbilang banyaknya.
Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin menyabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini celakaku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku syukur-syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Ayat mas kita, aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Puji Tuhan, kita sama-sama sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini berjudul syukur dan doa, ya. Satu ucapan syukur Daud dan diakhiri dengan ungkapan doanya kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, kita boleh melihat bagaimana di dalam tulisan ini Daud mengatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Dia merasa bersyukur bahwa Tuhan itu ada bersama dengan dia. Tuhan itu selalu siap untuk menolong dia. Dan Tuhan juga yang memberikan pujian, nyanyian baru di dalam mulutnya Daud. Supaya apa saudaraku? Supaya saat dia memuji Tuhan, ya. Nah, banyak orang yang melihat dan mendengar pujian itu, mereka menjadi takut kepada Tuhan. Mereka mau datang kepada Tuhan. Ya, nah saudaraku, dan rasa syukurnya, kebahagiaannya, dia boleh mengalami dan merasakan bahwa orang yang menaruh harapan dan percayanya kepada Tuhan, yaitu saudaraku, dia sangat merasa berbahagia. Ya, ada satu kebahagiaan yang luar biasa ketika saudaraku dia menerima Tuhan, sehingga ada rasa syukur, ungkapan syukur ini dia ungkapkan ya di dalam doanya, saudaraku yang kekasih. Dan saudara, ini banyak hal diungkapkan dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13 di situ ya, saudaraku, dia ungkapkan kepada Tuhan bahwa rasa syukur. Saudara, kalau orang yang belum mengalami dengan Tuhan, mengalami hidup bersama Tuhan, tidak mengalami pertolongan Tuhan, itu tidak pernah bisa cerita. Tetapi dengan adanya orang yang mempunyai pengalaman kepada Tuhan, dan dia bisa cerita, sampai dikatakan di ayat ke-6, saking banyaknya ceritanya pertolongan Tuhan atas hidup Daud, ya saudara, sehingga jumlahnya itu tidak bisa dihitung. Luar biasa nggak saudaraku? Pertolongannya sampai nggak bisa dihitung. Berapa banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Adakah kita sampai nggak bisa ngitung? Itu Daud terlalu banyak pertolongan Tuhan di dalam hidupnya sehingga dia tidak bisa menghitung. Ya. Nah saudaraku, kalau kita boleh melihat pengalaman Daud, mengapa sampai ada pujian, satu ungkapan pujian dikatakan Saul memenangkan musuh beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Artinya pertolongan Tuhan dalam kehidupan Daud itu berlaksa-laksa sampai jumlahnya dia tidak bisa hitung untuk mengungkapkan rasa syukur dia kepada yang bisa ditulis ini supaya orang tahu. Ya. Nah saudaraku, kesempatan hari ini, jadi saya katakan yang menjadi ayat emas kita adalah ayat ke-18. Dikatakan, aku ini sengsara dan miskin. Ya, saudara, satu ungkapan syukur, dia bersyukur kepada Tuhan, tetapi diungkapkan, diakhiri dengan satu doa. Dia bawa kepada Tuhan, dia katakan, aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Saudaraku,
pegang baik-baik ayat ini dan garis bawahi ayat ini. Walaupun dalam ungkapan yang terlalu kelihatannya begitu tekanan di dalam kehidupan Daud sampai dia kata, aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Saudara, hari-hari ini dunia khususnya sedang mengalami virus corona, ya. Ekonomi melanda, kesengsaraan melanda. Saudaraku, ada goncangan buat ekonomi, bukan aja kita orang kecil, tetapi banyak mungkin perusahaan besar, ya, bahkan ada yang gulung tikar. Ya, nah saudaraku yang kekasih, tetapi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, ya, memang dalam virus ini benar-benar sangat mengerikan, ya, sangat menakutkan. Waktu awal-awal kita bilang, wah MDD aja nih yang nggak takut, apa kecipi, ya. Tapi pada akhir-akhirnya kita melihat begitu banyak jumlah orang yang meninggal. Hari-hari ini, Saudari Leoni punya teman namanya Lani, saya juga ada pernah lihat orangnya, itu sekeluarga kena virus corona. Coba saudara bayangin, apa yang saudara takutkan dengan virus ini? Coba deh, Bu Lili, apa yang ditakutkan? Saya jujur, kalau saya ingat virus corona ini, kalau orang yang kena virus itu meninggal, langsung dibuntel sama plastik, langsung dibawa ke kuburan, keluarganya nggak boleh ikut. Coba bayangin di situ. Aduh, amit-amit kita berdoa ya, biar Tuhan tolong kita. Nah, sebab itu kita juga harus belajar untuk bijaksana dan untuk benar-benar menjaga diri. Nah, karena memang ini waktunya di mana Tuhan seperti masa zaman Mesir, ada 10 tulah. Bagaimana ya mereka mengalami tulah itu, tulah belalang, tulah nyamuk, ya, tulah gelap gulita. Saudara, saya bilang, dari hati saya bilang begini, Tuhan, kalau sekarang virus corona, ya, cuman virusnya nggak boleh kita berdekatan orang, ya, kita jaga jarak seperti ini. Tapi kita masih bisa beli makanan. Coba kalau kita mengalami gelap gulita, nggak ada siang, nggak ada malam, gelap semuanya. Boro-boro kita mau beli, kita sendiri juga nggak tahu mau bisa bikin makanan apa dalam keadaan gelap begitu. Coba bayangin, ya. Nah, saudaraku yang kekasih, kita masih dapat bersyukur. Di tengah-tengah kesengsaraan dan kemiskinan, Daud berkata, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Jangan lupa ya saudara, di dalam situasi seperti ini ada Tuhan yang memperhatikan kita. Amin. Ya, saudaraku, kita melihat kenapa Daud begitu diperhatikan Tuhan. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Saudara, bukan semua anak Tuhan, ya. Saya lagi melayani anak Tuhan, saudara, tetapi protes mulu, komplain terus. Waduh, saya bilang kalau saya jadi Tuhan, emang udah dah dijawab-jawabin aja deh doanya deh. Kayaknya waktu Tuhan itu semua. Kapan? Kok saya begini? Kok saya begini? Rasanya saya udah tertekan, udah terjepit. Ya waktu Tuhan. Kapan? Ya mesti tanya Tuhan. Kalau kita mau belajar seperti Daud memang kalau kita lihat dari masa Daud, umurnya masa sebelum dia menjadi raja, saudara, kalau saya boleh melihat Daud ini nggak diperhitungkan oleh keluarganya. Kenapa? Karena saat Samuel mengurapi saudara-saudaranya Daud, anak Isai semuanya, tetapi hanya Daud kenapa dibiarkan mengembalakan domba? Ada di gunung, ya, di gunung batu dia sedang mengembalakan domba. Artinya Daud ini tidak diperhitungkan oleh keluarganya. Ya, Daud masih kecil, Daud masih ingusan, Daud mukanya masih kemerah-merahan. Ini mah nggak masuk hitungan. Nah, saudara ya, nggak masuk hitungan, ya. Nah, makanya kita jangan menganggap anak-anak kita yang ini, wah badannya bagus, ini bodinya hebat, keker. Ini yang menjadi perhitungan. Enggak, saudara. Tetapi Tuhan tidak melihat apa yang kita lihat manusia yang ada di luar. Tuhan itu melihat hati. Nah, saudaraku, tetapi Daud akhirnya setelah saudara-saudaranya yang mau diurapi, kata Tuhan, wah ini nih Tuhan nih, wih keluar tinggi, gede gitu ya, badannya bagus, ini dia nih, bukan, kata Tuhan. Terus sekali lagi, oh ini lebih bagus lagi nih, ganteng ya, kata Tuhan, bukan apa yang dilihat manusia, bukan yang dilihat Tuhan. Tetapi setelah selesai semua, Isai,
ada lagi nggak anak lu? Ini Tuhan belum menyuruh mengurapi lu, karena nggak ada lagi. Tapi Tuhan bilang anak kamu yang akan diurapi. Ya ada sih, cuma lagi mengembalakan domba. Orang masa sih dia anak ingusan istilahnya, panggil sini. Nah lalu dibawa ya. Setelah dibawa kata Tuhan, ini urapi dia Samuel. Nah lalu Samuel mengurapi, padahal yang enggak masuk itu kan, enggak masuk ukuran secara manusia, dia yang diperhitungkan Tuhan. Nah mengapa Daud ya saudaraku diperhatikan Tuhan? Karena Daud dari awalnya Tuhan sudah memperhitungkan dia menjadi raja untuk memimpin bangsa Israel. Walaupun di tengah-tengah kesengsaraan, di tengah-tengah kemiskinan yang dia alami, saudara saya percaya ini bukan kemiskinan fisik ya, bukannya dia nggak punya duit. Kalau kita boleh melihat ya saudaraku, Daud ini yang nggak terlalu orang susah gitu ya. Saudara dia juga nyaman, dia juga bahagia hidup mengembalakan domba. Tapi di tengah-tengah itu kenapa dia membuat nyaman saudara? Mengapa Daud begitu diperhitungkan Tuhan? Karena di tengah-tengah padang belantara dan di bukit-bukit gunung batu itu yang tinggi, saudaraku, ketika sore hari kambing dombanya sudah masuk di dalam goa, dia merenung bagaimana dia dapat membayangkan, aduh bersyukur dia sama Tuhan karena kambing dombanya semua di dalam perlindungan dia, penjagaan dia, gak ada satupun yang dapat dimakan oleh binatang buas ya. Nah di dalam kehidupannya sehari-hari Daud mempunyai pergaulan yang intim dengan Tuhan, sehingga Tuhan memperhatikan dia. Nah saudara, kita buka di dalam ayatnya yang ke-9. Kenapa Daud begitu diperhitungkan Tuhan? Ayat 9 dikatakan, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Saudara, dengan satu kejujuran, dengan satu kerendahan hati, Daud berkata, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Jadi dengan jujur, ini bukan perkataan yang bohong-bohong ya, bukan perkataan yang semau-mau dia asal-asalan, tetapi ini yang keluar dari dalam hati. Daud katakan, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu, firman Tuhan ada di dalam dada Daud. Inilah saudaraku yang kekasih, di tengah-tengah kesesakan Daud, di tengah-tengah kemiskinan Daud, Tuhan sangat memperhatikan dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, mari kita mau belajar seperti Daud. Dia boleh mengucapi syukur ya, karena firman yang ada di dalam hidupnya, sehingga dia dapat menyukuri keadaan dia, saudaraku ya. Ini hanya rasa ungkapan dia perkatakan kepada Tuhan ya, bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan dia di dalam sengsaranya dan di dalam kemiskinan. Tuhan sangat memperhatikan. Mari saudaraku yang kekasih, apa yang kita mau kejar di dalam dunia ini? Selain kita mencari perkenanan Tuhan, selain kita mau mencari perhatian Tuhan kepada kita ya, supaya Tuhan juga memperhatikan kita. Kalau sama manusia kita jangan, saudaraku, mencari perhatian kepada manusia ya, itu gak bagus. Tetapi kepada Tuhan mari kita mau kejar perhatian Tuhan kepada kita, supaya dimanapun kita berada, dalam keadaan yang bagaimana sekalipun, Tuhan tetap memperhatikan kita. Nah saudara, yang pertama, kenapa Daud begitu diperhatikan Tuhan? Karena Daud itu, saudaraku, selalu menjadi pelaku firman, dan firman itu ada di dalam dadanya. Saudara, berapa banyak kita yang sudah menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita ya? Berapa banyak? Apakah kita setelah ibadah pulang udah gak inget lagi minggu kemarin apa ya gitu? Coba kalau ada tes tuh seperti ini nih, tes COVID, selalu dites ya, ukurannya sekian,
Coba kalau kita dites selalu, ada nggak nih firmanin? Ya, coba Vera kemarin, minggu kemarin firmannya apa? Dan ceritanya apa yang didapat, masih inget nggak? Ya, Daud firman disimpan di dadanya, ya. Jadi dia selalu memegang firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, hari-hari ini seperti tadi saya katakan, ini Tuhan benar-benar sedang memisahkan lalang dan gandum, ya. Karena kenapa? Tiba-tiba hamba-hamba Tuhan gereja kosong, ya. Mungkin sekarang juga masih banyak yang kosong. Gereja kosong, mimbar tertutup. Ini ada rencana Tuhan bagi hamba-hamba Tuhan, ya. Ketika baru aja keluar virus, wah, ada ledakan. Hamba Tuhan papan atas pada, ya, bersaing, ribut tentang firman, memperdebatkan tentang firman, merasa kebenaran masing-masing. Nah, saudara, ini muncullah seperti ini. Nah, ini Tuhan sedang persiapkan untuk setiap kita, setiap hamba-hamba Tuhan untuk duduk diam, merenung kepada Tuhan, ya. Seperti tadi Daud katakan, aku suka melakukan kehendak-Mu. Apakah kita suka melakukan kehendak Tuhan? Apa ada yang kelupaan, ya? Apakah firman ini selalu ada di dalam dada kita, ya? Saudara, orang biasanya kalau sudah di atas nggak memperhatikan lagi firman yang dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan yang di bawah. Wah, saya mah udah ini deh, udah penuh firman Tuhan, ya. Nah, saudaraku yang kekasih, tetapi tidak demikian. Daud orang yang memiliki kerendahan hati. Daud orang yang hidupnya jujur, ya, sehingga dia berkata dengan kejujurannya, aku suka melakukan. Saudara, kita suka gak melakukan firman? Kalau suka, firman ini belum tentu menjadi kesukaan kita, karena firman Tuhan ini banyak tantangan di dalam hidup kita. Buktinya, kita harus sabar. Tapi yang kita lakukan kesabaran enggak? Ya, kita harus merendahkan hati, mempunyai penguasaan diri. Ya, kadang-kadang nggak menguasai diri, ya, dalam hidup kita. Nah, saudaraku, tetapi ini Daud, dia suka melakukan Tuhan. Yang manapun dia sangat suka melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, nah kita bersyukur kepada Tuhan. Hal yang pertama, saudaraku yang kekasih, kenapa Daud, saudaraku, begitu diperhatikan Tuhan? Karena Daud ini suka melakukan kehendak Tuhan dan firman-Nya itu ditaruh di dalam dadanya. Ya, mari kita mau belajar untuk menaruh firman Tuhan. Karena di tempat yang paling dalam di hati kita, Tuhan itu menyediakan satu ruangan yang dimana Tuhan mau berbicara kepada kita. Dan Tuhan juga mau supaya firman itu ada di tempat bagian itu, di dalam hati kita yang paling dalam itu, ya, firman itu supaya kita simpan ada di dalam kehidupan kita. Kenapa? Ketika kita memiliki masalah persoalan, firman Tuhan itu kita bisa angkat menjadi remah di dalam kehidupan kita. Firman itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, ya. Nah, saudaraku yang kekasih, kita melihat sekarang hal yang kedua, saudaraku yang kekasih, mengapa Daud, ya, begitu diperhatikan Tuhan. Kalau saudara dan saya mau diperhatikan Tuhan, kita juga mau belajar untuk seperti Daud. Hal yang kedua kita mau melihat di sini. Tadi ayat yang kedua dikatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Saudara, Daud berkata, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, ya. Jadi Daud mempunyai hubungan. Hal yang kedua, Daud mempunyai hubungan demikian rupa dekatnya dengan Tuhan, sehingga di dalam kehidupannya dia boleh selalu menanti-nantikan Tuhan di dalam hidupnya, ya. Saudara, banyak hal di dalam kehidupan kita ini setiap hari, ya. Tetapi adakah kita selalu menanti-nantikan Tuhan, ya? Saudara, banyak hal yang membuat kita menomorduakan Tuhan. Hal yang lain lebih penting di dalam kehidupan kita.
ya. Nah saudaraku, tetapi kita mau belajar kepada Daud, ya, kita mau bersyukur, tapi sangat bersyukur kepada Daud. Kecilnya dia dididik sama bapaknya menjadi pengembala domba. Jadi di situ dia selalu banyak merenung, ya. Dia merenungkan firman, dia membacakan kehidupannya. Tuh dia jadi gembala, dia katakan Tuhan itulah gembalaku. Ya, dia anggap dirinya ini domba. Ya, kenapa dia menyayangi dombanya? Apalagi Tuhan yang dia kenal. Pasti dia itu menjadi gembalanya dia. Dia katakan Tuhan itu gembalaku, takkan kekurangan aku. Dibaringkannya aku di rumput yang hijau, di air yang tenang. Tetapi saudaraku yang kekasih, walaupun dia selalu ada di air yang tenang, ya, di rumput yang hijau, dia juga nggak luput harus berjalan di dalam lembah kekelaman, ya, lembah ketakutan mungkin, ya, waktu saat dia diuber-uber sama Saul, ya, begitu dia takut, saudara, tetapi Tuhan selalu memperhatikan dan membela dia, ya. Nah saudaraku, yang kedua, Daud ini mempunyai hubungan yang intim kepada Tuhan, sehingga dia selalu di dalam hidupnya menantikan, ya. Siapa yang punya pasangan, ya, sekarang ini suami istri, ya, mungkin orang yang sangat saling mengasihi, ya, selalu menanti-nantikan. Saya percaya suaminya belum pulang, sangat dinanti-nantikannya, ya, supaya cepat pulang. Kalau ada istrinya mungkin yang lagi bepergian, aduh pengen cepat-cepat pulang, istrinya ini lama benar gitu, ya. Nah saudaraku, karena hubungannya intim, ya. Kalau nggak intim, cuek, mas bodoh ah, ini hari baru pulang, ya terserah lah, ntar gue pulang gitu, ya. Tapi gue pasti pulang. Nah, jadi nggak dipikirin, nggak ada diingatannya untuk menanti-nantikan. Nah tetapi Daud di sini sangat, bukannya dia cuma aku menanti-nantikan Tuhan, enggak loh saudara, aku sangat. Jadi ada kata-kata sangat. Daud begitu mempunyai hubungan yang intim, sangat intim, sehingga dia menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupannya, ya saudaraku. Dan teriakan dia minta tolong, Tuhan itu selalu mendengar dan menjawab. Kenapa saudaraku? Dia sangat menanti-nantikan Tuhan. Kita buka Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi saudaraku, ada satu kekuatan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Ketika kita mau menanti-nantikan Tuhan, ada satu kekuatan mengalir di dalam kehidupan kita, sehingga kita seperti dikatakan seumpama burung raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Waktu kita berlari dan tidak menjadi lesu. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Waktu kita berlari tidak menjadi lesu, dan waktu kita berjalan tidak menjadi lelah. Nah ini ada satu kekuatan yang datang daripada Tuhan. Nah sebab dari itu, mari saudaraku yang kekasih, di dalam kehidupan kita, kita mau terus menanti-nantikan Tuhan, ya, supaya Tuhan perhatikan kita, supaya jangan Tuhan jauhkan kita dari segala virus-virus yang ada saat ini, ya, dijauhkan daripada Tuhan. Kita mau berdoa saudara, biar di tengah-tengah pandemi ini Tuhan selalu pelihara keluarga kita masing-masing dalam keadaan yang sehat, ya, dalam keadaan yang kuat. Tuhan tolong kita sampai nanti pada akhirnya dia benar-benar sudah pulih, sudah tidak ada, kita boleh kembali bersukacita, berkumpul bersama-sama, ya. Nah saudaraku yang kekasih, inilah orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Jadi yang kedua saudaraku, mengapa Daud diperhatikan Tuhan? Karena dia saudaraku yaitu suka melakukan kehendak Tuhan dan dia selalu menyimpan firman Tuhan. Yang kedua,
Daud mempunyai hubungan yang baik sama Tuhan, hubungan yang dekat. Mari kita membangun hubungan kita pertama-tama kepada Tuhan ya. Kita mau bangun hubungan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku yang kekasih, yang ketiga kita buka di ayatnya yang ke-6 ya. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib, dan maksudmu untuk kami tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya. Saudaraku, inilah saudara kita boleh melihat bahwa Tuhan meluputkan Daud. Ya, tadi dikatakan di sini di ayat yang ke-18, yang ketiga, yang kedua tadi Tuhan menolong, Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Kenapa Daud diluputkan oleh Tuhan? Karena pengalaman Daud itu kepada Tuhan begitu luar biasa, sehingga banyak pertolongan Tuhan yang dia ceritakan bagi orang. Bahkan nggak bisa semua diceritakan karena dia tidak dapat untuk menghitung ya kesaksian itu. Nah, jadi saudara yang ketiga ini ya, Daud diluputkan oleh Tuhan ya, saudara. Tuhan meluputkan dia dari segala mara bahaya. Kalau kita melihat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-12, Keluaran pasal 12 ayat 23 dan 24. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Saya ulangi lagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahi, ya, zaman tulah ini. Apabila ia melihat darah pada ambang pintu atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalamnya. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, kita melihat pada zaman tulah ya, di mana tempat rumah-rumah orang Mesir harus ada tanda darah di lambang pintunya, di ambang pintunya, dan di kiri kanannya itu harus ada tanda darah. Ketika saudara tulah itu mau menulahi, mau memusnahkan setiap rumah yang tidak ada lambang darah, nah itu roh maut masuk ke rumah itu. Tetapi bagi rumah yang ada tanda darahnya di lambang itu, di lambang rumah, nah itu luput. Ya, diluputkan. Nah, ini Daud diluputkan Tuhan karena dia memiliki di dalam kehidupannya lambang darah Kristus ada di dalam kehidupannya. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, mari kita mau pelajari bahwa di tengah-tengah pandemi ini ada virus corona. Kalau dulu mau dimusnahkan oleh setiap tulah, jadi kalau ada rumah ada tanda darahnya itu dilewatkan. Jadi betapa darah domba aja itu waktu itu berlaku. Kita umatnya Tuhan Yesus Kristus saat ini, Yesus sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan darahnya sudah tercurah di dalam kehidupan kita. Mari saudaraku yang kekasih, biarlah darah Yesus itu selalu menjadi lambang di hati kita. Jadi ada tanda darah di kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Karena apa? Ketika virus-virus mau melewati dalam kehidupan kita, karena dia melihat ada tanda darah, kita akan dilewati dari roh maut ini. Amin. Mari saudaraku yang kekasih, periksa kehidupan kita. Masih adakah lambang darah Yesus di dalam kehidupan kita? Seperti tadi Daud katakan, firman-Mu aku taruh di dalam dadaku. Ya, kita minta darah Yesus ada selalu di dalam muka pintu hati kita, supaya kuasa kegelapan melihat dia tidak dapat masuk, karena ada lambang darah di dalam setiap pribadi kita, anak-anak Tuhan. Amin, saudaraku yang kekasih. Jadi hal yang ketiga, Tuhan meluputkan kita ya. Jadi kita mau selalu ingat
kebaikannya Tuhan. Saudara yang kekasih, kita bersyukur ya pada hari ini biar kita mau belajar seperti firman Tuhan, syukur, bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Kita mau menyukuri kehidupan kita karena kita memiliki Yesus Kristus yang menjadi penolong, yang sudah begitu banyak kebaikan Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Kita juga mau belajar untuk menceritakan kabar baik ini kepada orang lain supaya orang lain diberkati. Dan juga kita mau, saudaraku, selalu ada doa naik ke hadirat Tuhan. Ya, seperti Daud, dia berdoa, dia ceritakan di doanya itu. Ketika dia bersyukur kepada Tuhan, dia mau menceritakan doanya. Bahwa di tengah-tengah sengsara ini bukannya dia mengeluh, tapi dia berkata bahwa aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Ya. Dan yang kedua dia katakan Tuhan menolong aku dan Tuhan meluputkan aku dari roh maut. Ya, waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, ya sampai dia belaga jadi orang gila, ya. Ini apa namanya, ilernya ngeces gitu, dia belaga gila. Kalau kagak dia udah dihantam sama Saul sehingga dia mati mungkin. Tetapi disinilah Tuhan semua memperhatikan dan Tuhan menolong Daud dan Tuhan juga luputkan dari setiap masalah persoalan. Mari saudaraku yang kekasih, kalau kita mau diluputkan dari segala perkara-perkara yang sia-sia ini, biarlah kita mau belajar seperti Daud. Dan juga kita juga jangan seperti di dalam Markus katakan, ya, kita yang sudah percaya Tuhan, ya, bisa walaupun kita minum racun maut, kita tidak akan mati. Jadi jangan sok-sokan langsung kita mau ayo ditantang orang, mau aja minum, mati kita, ya. Nah, seperti virus ini memang kayaknya waduh ganas banget. Jadi kita benar mesti jaga, ya. Kita rajin cuci tangan dan pakai masker selalu, saudara. Ikuti perintah-perintah dari pemerintah dan kita juga mau menjadi orang yang bijaksana, ya. Nah, puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya akhiri sampai di sini. Mari kita mau bangkit berdiri.